Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membacakan materi ekonomi Islam untuk melengkapi tugas ekonomi Islam. A. Pengertian dan ruang lingkup ekonomi konsumsi Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa konsumsi yaitu pemakaian hasil produksi, bahan makanan, pakaian, dan sebagainya, barang-barang yang langsung memenuhi kebutuhan hidup kita. Teori konsumsi menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan maslahah atau kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri. Secara umum, pemenuhan kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual, ataupun material. Menurut Samuelson, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility barang dan jasa. Barang meliputi barang tahan lama dan barang yang tidak tahan lama. Dan ruang lingkup ekonomi Islam atau batasan subjek konsumsi Islam dalam pembelajaran ada dua. Yang pertama itu batasan konsumsi makanan, yaitu batasan yang terkait dengan kriteria sesuatu yang dibelanjakan, cara dan sifatnya. Yang kedua itu batasan pada kuantitas dan ukuran. Di antara yang termasuk dalam kriteria ini yaitu membelanjakan harta yang diperlukannya dari yang tidak dapat ditanggung oleh hartanya. Dan yang B, prinsip dan tujuan konsumsi dalam Islam. Yang pertama prinsipnya itu ada prinsip keadilan, yaitu syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencatat makanan dan minuman secara halal dan tidak barang hukum. Yang kedua itu ada prinsip kebersihan. Syarat yang kedua harus baik atau cocok untuk dikonsumsi atau dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti jangan makan secara berlebihan. Yang keempat, ada prinsip kemurahan hati. Dengan menaati prinsip Islam tidak ada bahayanya maupun dosa ketika memakan dan minum makanan halal yang disediakan oleh Tuhan, selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keamanan yang menjamin persesuaian bagi semua perintahnya. Yang kelima itu ada prinsip moralitas, bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung, tetapi dengan tujuan berakhirnya, yakni untuk mengikatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Tujuan utama konsumsi Islam seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah atau taat kepada Allah. Sekian materi dari yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.